Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetapi hari ini Ibu nggak sendiri anak-anak. Ibu dibantu oleh Miss Kiki untuk menjelaskan ke kalian mengenai materi yang akan kita pelajari sambil berpetualang. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya anak-anak. Selamat bersenang-senang. Halo, assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, saya Miss Kiki. Hari ini saya akan menemani kalian untuk mencari tahu sumber energi yang ada di bumi. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, kita lanjutkan videonya ya. Simak baik-baik. Hari ini kita akan membahas dua sumber energi. Yang pertama adalah matahari dan yang kedua adalah angin. Matahari adalah sumber energi terbesar anak-anak. Sedangkan angin adalah sumber energi yang terjadi karena adanya peran dari panas matahari. Nah, matahari dan angin merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Hal ini disebabkan karena jumlah keduanya tidak terbatas, sehingga tidak akan cepat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sebelum kita membahas matahari dan angin, kita pahami dulu ya pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Kita dapat melakukan sebuah pekerjaan karena kita memiliki energi dalam diri kita. Bahasan pertama, kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari memancarkan energi cahaya dan energi panasnya ke bumi, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Matahari termasuk sumber energi yang dapat diperbarui, karena jumlahnya yang tak terbatas, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Apakah anak-anak tahu bahwa matahari memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan di bumi? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Hal ini disebabkan karena perputaran bumi pada porosnya. Ketika belahan bumi berhadapan langsung dengan matahari, otomatis bumi mendapatkan penyinaran dari matahari, sehingga terjadilah siang. Dan ketika belahan bumi membelakangi matahari, bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga terjadilah malam. Peran matahari yang kedua adalah mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Hal ini disebabkan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Saat mengelilingi matahari, bumi melewati lintasannya. Nah, berikut adalah pembagian musim yang terjadi karena faktor revolusi bumi. Pada awal Juni mulai terjadi musim panas. Dilanjut awal bulan Maret musim semi, awal Desember adalah musim dingin, dan awal September adalah musim gugur. Nah, keempat musim inilah yang dilalui oleh belahan bumi utara dan selatan. Namun hal ini berbeda dengan negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah sebuah garis hayal yang membentang dan membagi bumi menjadi dua belahan. Negara yang berada di garis khatulistiwa merupakan negara tropis, sehingga kita hanya melalui 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini disebabkan karena matahari selalu berada di atas garis khatulistiwa. Tetapi berbeda dengan kutub utara serta kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan menjadi sangat dingin dan mempunyai salju yang hampir tidak akan meleleh. Itu disebabkan karena kutub utara dan kutub selatan terletak sangat jauh dari garis khatulistiwa. Yang ketiga, matahari mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yuk kita bahas mengenai proses terjadinya hujan anak-anak. Hujan adalah air yang jatuh ke bumi. Air selalu bergerak anak-anak. Air yang berada di permukaan laut, sungai, danau,
Bahkan tumbuhan menguap ke atmosfer karena terpanasi oleh sinar matahari. Kenaikan uap air ke atmosfer kemudian mendingin dan menjadi bentuk tetes-tetes kecil air oleh proses kondensasi atau pengembunan. Tetes kecil air ini jika berkumpul dengan tetes kecil air yang lain membentuk awan. Nah, ketika tetes-tetes air ini bergabung menjadi satu dan semakin besar, sehingga semakin berat pula dan tidak mampu lagi ditahan oleh udara. Tetes air ini lalu jatuh ke tanah sebagai hujan karena gaya berat tubuhnya sendiri. Setelah air hujan turun ke permukaan bumi, terjadilah proses pengendapan air hujan dari udara ke permukaan bumi, lalu mengalir ke tempat yang lebih luas seperti danau atau laut, dan terjadilah seperti proses sebelumnya. Itulah siklus air yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang keempat, matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis menghasilkan cadangan makanan yang bisa dikonsumsi hewan dan manusia, sehingga semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kelima, matahari membantu proses pembuatan garam. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap, sehingga peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam karena molekul air naik ke atmosfer dan memisahkan antara air dan garam. Yang keenam, matahari digunakan sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan matahari sebagai sumber energi listrik dibantu oleh alat yang disebut dengan panel surya. Panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya sudah banyak digunakan pada gedung-gedung ataupun pada perumahan karena panel surya dapat menghemat penggunaan listrik. Bahkan panel surya juga digunakan sebagai sumber listrik pada lampu-lampu lalu lintas atau lampu di jalan raya. Yang ketujuh, matahari membantu pertumbuhan tulang pada anak-anak. Cahaya matahari di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Makanya kenapa anak-anak sangat dianjurkan untuk berjemur di pagi hari karena membantu pertumbuhan tulangnya. Yang kedelapan, matahari berpengaruh terhadap proses terjadinya angin. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, sebentar lagi kita akan membahas angin sebagai sumber energi. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin dapat terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Seiring berkembangnya teknologi, angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang disebut dengan PLTB. PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Sistem energi angin yang ada di dalam PLTB memanfaatkan perubahan energi kinetik atau pergerakan angin menjadi energi listrik. Selain angin, banyak juga sumber energi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang pertama ada PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah PLTS. PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga PLTG. PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas. Selanjutnya ada PLTP. PLTP adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi ini yang berada di dalam perut bumi. Selanjutnya ada PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Yang selanjutnya adalah PLTD. PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Dan yang terakhir adalah PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga ombak. Jadi dia memanfaatkan pergerakan ombak yang ada di laut. Anak-anak, manfaat angin ada banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai sumber pembangkit listrik yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, sebagai penggerak kapal layar.
Yang ketiga, sebagai olahraga angin dan udara seperti terjun payung, para layang, paragliding, dan gantoli, serta ada banyak lagi. Yang keempat, untuk permainan dan hiburan seperti kita bermain layang-layang atau pesawat dari kertas, itu memanfaatkan energi angin. Yang kelima, sebagai relaksasi, karena angin dapat memberikan kesejukan bagi kita. Yang keenam, dapat dimanfaatkan sebagai proses irigasi atau mengairi sawah. Yang ketujuh, untuk menentukan arah angin. Yang kedelapan, angin digunakan dalam prinsip aerodinamika untuk menggerakkan mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, rudal, dan peralatan perang lainnya. Nah anak-anak, petualangan kita hari ini mencari tahu sumber energi yang ada di bumi sudah selesai. Sampai bertemu dengan Miss Kiki di petualangan selanjutnya. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah petualangan kalian bersama Miss Kiki sudah selesai. Semoga kalian mudah untuk memahami materi yang sudah disampaikan ya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.